Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Di sini beranggotakan Wulan Cahyaningsih, Maharani Natasha Kumaldewi, Nur Adila, Nelca Simanjuntak, Maria Lufi Ananda, Siti Nuraini, Lukita Widuri, Said Sadam, dan Nuraini Novianti dari mahasiswa semester 3 Program Studi Ilmu Keperawatan Stikes Aula Bros Batam. Pernapasan merupakan kegiatan makhluk hidup yang sangat penting, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Sistem pernapasan yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses menghirup oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air dengan menggunakan alat pernapasan. Dilansir situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pernapasan adalah kegiatan mengambil udara inspirasi dan mengeluarkan udara ekspirasi melalui alat pernapasan. Kemudian, pertukaran gas antara sel dengan lingkungan, respirasi lingkungan, reaksi enzimatik, pemanfaatan oksigen memerlukan enzim pernapasan sitokerom. Fungsi sistem pernapasan: pertama, memberikan oksigen, kedua, mengeliminasi karbon dioksida, yang ketiga, mengatur pH darah, keempat, membentuk suara percakapan atau fonasi, yang kelima, mempertahankan tubuh terhadap mikroba, yang keenam, mempengaruhi kadar messenger kimiawi dalam darah arteri, dan yang terakhir, yang ketujuh, menangkap dan melarutkan bekuan darah. Selanjutnya ada fungsi zona konduksi, yaitu pertama, menyediakan jalur pertahanan rendah untuk aliran udara. Yang kedua, pertahanan terhadap mikroba, zat kimia toksik, dan benda asing. Fungsi ini dilakukan oleh silia atau rambut pintar, muskus atau sekresi lendir, dan fagosit. Yang ketiga, menghangatkan dan melembabkan udara. Yang keempat, fonasi oleh pita suara. Selanjutnya ada fungsi zona respiratorik atau alveoli adalah untuk pertukaran gas. Fungsi respirasi ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, inspirasi, pergerakan udara dari lingkungan eksternal melalui saluran udara ke alveoli pada saat bernapas. Yang kedua, ekspirasi, pergerakan dalam arah berlawanan. Organ-organ pernapasan. Yang pertama ada hidung. Hidung terdiri atas dua nostril atau lubang yang merupakan pintu masuk menuju rongga hidung dan memiliki dua kanal sempit yang dipisahkan oleh septum. Pada dinding rongga hidung dilapisi mukosa respirasi serta sel epitel batang, basilia, dan berlapis semu yang bertujuan untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk melalui hidung. Dalam hidung juga terdapat saluran-saluran yang menghubungkan antara rongga hidung dengan kelenjar air mata yang dikenal dengan kantung nasolacrimalis yang berfungsi mengalirkan air melalui hidung yang berasal dari kelenjar air mata jika seseorang menangis. Faring adalah suatu pipa muskular berotot yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut dan di depan vertebra cervicalis. Faring dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama nasofaring. Nasofaring ini merupakan bagian yang paling tinggi terletak di belakang cavitas nasalis. Yang kedua, orofaring. Orofaring ini merupakan bagian yang terdapat di belakang mulut. Mukosanya berupa epitel gepeng bertingkat yang merupakan suatu kelanjutan dari rongga mulut. Yang ketiga, laringofaring. Laringofaring merupakan bagian yang terletak paling bawah faring. Bagian anteriornya membuka menuju laring dan bagian posteriornya menuju esofagus. Kontraksi dinding muskular orofaring dan laringofaring merupakan bagian dari refleks menelan. Skala 2006-317. Laring adalah bagian dari sistem pernapasan, berbentuk seperti tabung yang terhubung ke bagian atas batang tenggorokan atau trakea, yang berfungsi sebagai jalur udara menuju paru-paru. Sementara pita suara ada dua, pita, otot di tengah laring yang membuat suara dan membantu Anda berbicara. Sistem pernapasan pada manusia, salah satunya ada yang namanya trakea. Nah, di sini pengertian trakea adalah organ pernapasan manusia berbentuk tabung besar. Trakea termasuk berada di saluran pernapasan bagian bawah bersama dengan paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, di sini fungsi trakea dalam sistem pernapasan yang pertama ada menyalurkan udara menuju paru-paru. Salah satu fungsi utama trakea adalah menjadi penghubung agar udara dapat masuk menuju paru-paru ketika bernapas. Saat udara masuk, trakea akan menghangatkan dan melembabkan udara sebelum akhirnya memasuki paru-paru Anda. Yang kedua adalah menangkal benda asing. Trakea juga berperan sebagai garda terdepan dalam menghalau benda asing yang masuk ke dalam tubuh saat Anda menarik nafas. Pada dinding trakea terdapat denda dan silia atau rambut-rambut kecil.
yang bertugas mengurangi jumlah benda asing di udara, mulai dari bakteri, virus, serta jamur. Dengan demikian, udara yang masuk ke paru-paru Anda menjadi lebih bersih sehingga kesehatan Anda terjaga. 3. Memperlancar sistem pencernaan. Ya, tidak hanya berjasa pada sistem pernapasan, fungsi yang lain dari trakea adalah membantu lancarnya sistem pencernaan pada manusia. Trakea dapat memberikan ruang yang lebih longgar bagi kerongkongan dengan tulang-tulang rawanya yang fleksibel. Proses menelan makanan pun menjadi lebih mudah. Nah, yang terakhir adalah membantu agar batuk lebih lancar. Ketika Anda batuk, terjadi kontraksi pada otot-otot trakea. Kontraksi ini menyebabkan udara lebih mudah keluar saat Anda batuk. Batuk memang pada dasarnya diperlukan manusia untuk memberikan saluran pernapasan dari lendir dan partikel-partikel asing lainnya. Seperti halnya organ-organ tubuh lain, trakea juga dapat mengalami gangguan akibat kondisi medis tertentu. Seperti berikut. Yang pertama, penyumbatan pada trakea, infeksi trakea atau trakeotis, penyempitan trakea atau stenosis, trakeomalacia, dan yang terakhir adalah kanker trakea. Dari trakea, bronkus akan bercabang ke bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah paru-paru sehingga membentuk struktur pohon bronkilia. Percabangan bronkus ini akan mengarah pada banyak percabangan saluran udara yang lebih sempit, yaitu bronkilius. Bronkilius mengarah lebih dekat ke jaringan di dalam paru-paru dan berujung pada alveolus atau kantung udara, tepat bertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Susunan tulang rawan memperkuat struktur percabangan bronkus dari trakea sampai bronkilius sehingga mencegah saluran udara ini mengempis saat proses pernapasan berlangsung. Pada buku Anatomi Toraks Bronchi dijelaskan bahwa semakin mengarah ke percabangan bronkilius, susunan tulang rawan akan semakin berkurang. Sebaliknya, jumlah otot-otot halus akan semakin bertambah sampai ke ujung bronkilius. Hal ini akan mendukung fungsi bronkus dan bronkilius dalam menjalankan proses pernapasan. Pengertian paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Organ ini terdiri dari dua pasang yang masing-masing bagiannya punya ciri yang berbeda. Apa saja anatomi paru-paru dan fungsinya? Pada dasarnya paru-paru kanan dan kiri punya ciri yang berbeda. Paru kiri orang dewasa memiliki berat sekitar 325-550 gram. Sementara itu paru-paru kanan punya bobot sekitar 375-600 gram. Masing-masing paru dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan lobus, yaitu paru-paru kiri terdiri atas dua lobus, jantung berada dalam alur atau takik jantung yang terletak di lobus bawah. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, itu sebabnya paru-paru kanan punya ukuran dan berat yang lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. Cara menjaga organ pernapasan agar tetap sehat. Ada banyak sekali cara untuk menjaga pola pernapasan kita agar selalu sehat dan terjaga. Yang pertama, rutin olahraga. Rutin berolahraga adalah cara menjaga organ pernapasan yang sangat efektif, sebab dengan aktif bergerak, sirkulasi akan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, organ pernapasan terutama paru-paru akan selalu terjaga kesehatannya. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh manusia. Organ yang kekurangan nutrisi rentan mengalami berbagai gangguan pernapasan. Berikut beberapa vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga organ pernapasan, antara lain adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kalium, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah minum banyak air putih. Banyak minum air putih adalah salah satu cara menjaga organ pernapasan paling sederhana. Dan yang keempat, tidak merokok. Kebiasaan yang paling banyak menyebabkan kerusakan organ pernapasan adalah merokok. Yang kelima, menghindari paparan polusi terus-menerus. Terpapar polusi bisa membuat organ pernapasan, terutama paru-paru, terganggu. Ingat, polusi bukan hanya dari asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik, hingga bahan kimia yang terlepas di udara juga merusak sistem pernapasan. Sebagian cara menjaga organ pernapasan berikut ini. Hal yang bisa kita lakukan agar terhindar dari polusi yaitu jauhi asap rokok, bersihkan rumah setidaknya seminggu sekali, dan sering-sering buka jendela rumah agar terjadi pertukaran udara.